modal manusia di bidang pendidikan. Ini contoh saja Bapak Ibu, contohnya untuk teknik, berarti kan kalau di kita itu ada yang berasal dari pendidikan yang SMA, ada yang berasal dari pendidikan S1, walaupun nggak banyak, nah seperti itu. Lalu teknik kita itu juga merupakan mitra kerja ya, pastinya kan kita juga nggak bisa tanpa mereka, ya mereka juga nggak bisa tanpa kita, jadi kita saling. Yang berikutnya modal manusia, yang berikutnya yaitu murid. Murid kita heterogen, berbagai dari budaya yang berbeda-beda, lalu yang pasti juga banyak juga yang berprestasi, ada dari rekrutan di PPDB itu ada yang berasal dari anak yang berprestasi akademik maupun akademik seperti itu. Lalu berkarakter profil pelajar Pancasila karena memang kita sudah menerapkan yang namanya P5 ya Bapak Ibu. Lanjut ya, di dalamnya juga ada komite sekolah, termasuk juga ada pengawas, ada wali murid juga dan tokoh masyarakat. Maksudnya tokoh masyarakat di sini apa? Tokoh masyarakat di sini maksudnya adalah bahwa contoh misalnya ada orang tua murid kita yang mungkin menjadi RW di lingkungan, ada juga yang menjadi apalagi Bapak Ibu mungkin RT, betul. Nah seperti itu, jadi kita beragam. Lalu selanjutnya adalah ini ya Bapak Ibu, modal manusia bidang kesehatan. Kita itu dekat juga dengan Puskesmas Kali Abang. Ini contoh saja. Lalu ada juga ini contoh teman ya di sekolah lain. Jadi ada yang memang dia itu petugas. Nah kalau di kita mungkin belum ada petugas yang memang ada standby di UKS ya Bapak Ibu. Mungkin kedepannya kalau 14 udah maju bisa ada tenaga medis di sana. Jadi anak-anak itu nggak bergantian si PMR-nya, terus terganggu juga belajar mengajarnya. Jadi sudah ada memang medis yang di situ. Selanjutnya adalah modal sosial Bapak Ibu. Nah modal sosial ini contohnya adalah tatib ya, tatib akan digunakan, dipakai. Lalu kita juga membina hubungan baik dengan Babinsa. Mungkin kita juga kan suka mengundang ya Bapak Ibu kalau ada acara-acara Babinsa, Bimaspol dan lain sebagainya. Lalu kalau ada musibah kita juga pasti sering banget melibatkan anak-anak untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan gitu ya. Contohnya di kesiswaan ya Bu Mami, terus juga buat saudara-saudara kita di Palestina, kita juga mengumpulkan anak-anak yang mau berinfak dan bersedekah dan nanti kita kirimkan. Dulu juga pernah ada kejadian yang Merapi itu kita juga ngirim juga ke sana. Seperti itu. Nah, lalu juga Bapak Ibu guru juga aktif sekali juga kan di MGMP. Kalau KKG itu untuk tingkat SD Bapak Ibu. Nah, MGMP itu baik tingkat sekolah maupun tingkat kota. Pasti Bapak Ibu aktif di sana. Lalu yang berikutnya ada modal sosial lainnya, itu kita sebelum proses pembelajaran pasti biasanya mengundang orang tua murid dalam rangka sosialisasi semuanya, baik peraturan sekolah maupun juga proses atau program-program yang ada di 14 seperti itu. Lalu modal politik contohnya adalah misalnya adalah kepemimpinan. Contoh misalnya ketua kelas atau ketua organisasi siswa, ini akan nanti itu anak-anak itu dididik leadership-nya. Jadi ada LDKS, ada LDKO ya Bapak Ibu. Lalu jaringan membangun hubungan dengan siswa dari kelas atau sekolah lain. Contoh misalnya anak OSIS juga ada perlombaan ya Bapak Ibu. Lomba antara OSIS antar sekolah. Lalu kerjasama sekolah dengan tadi misalnya Puskesmas, di mana kita suka juga kedatangan ibu-ibu atau para tenaga medis buat donor darah, buat juga yang anak-anak diberikan obat penambah darah itu Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Mungkin mau dilanjutkan sama Pak Rohman, silahkan. Atau Bu Robiul nanti lanjut. Berikutnya itu adalah akses misalkan kita punya hubungan yang baik dengan dinas pendidikan atau KCD, itu termasuk modal politik. Kita punya hubungan yang baik dengan kecamatan atau kelurahan tempat sekolah ini berada, itu juga modal politik. Nah, sekolah kita ini juga sebenarnya berdekatan dengan Kelurahan Kaliabang dan Kecamatan Bekasi Utara. Jadi sekolah kita juga harus menjalin hubungan dengan mereka sebagai kekuatan, sebagai sebagai salah satu modal politik. Dan ini bisa nanti digunakan untuk mendukung program-program sekolah. Lanjutnya Bu. Nah, iya.
Kemudian modal agama atau budaya dan budaya. Yang dimaksud modal agama dan budaya, terkadang di sekolah kita ini muridnya terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Nah, berbagai macam agama itu menjadi aset kita. Aset itu kekuatan, bukan menjadi titik lemah, perpecahan, bukan, tapi menjadi aset kita, kekuatan. Seperti keragaman itu ya, keragaman itu kan menuju kepada kekuatan. Kalau sudah keseragaman mah nggak ada kesatuan kan, kata Pak Presiden Pak Joko Widodo itu, kalau sudah keseragaman nggak ada kesatuan. Jadi karena ada keragaman itulah maka ada kesatuan dan persatuan. Jadi keragaman, termasuk keragaman agama, itu menjadi aset kita, kekuatan kita. Kemudian juga budaya itu karena sekolah kita juga mahasiswanya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, suku ya. Nah itu juga menjadi aset kita, baik agama maupun budaya tadi. Itu adalah aset yang akan mendorong untuk memajukan sekolah kita. Selanjutnya adalah modal. Oh ya, Miss. Terima kasih. Yang keenam adalah modal fisik, di mana sekolah kita ini sudah memiliki bangunan kelas-kelas yang bermanfaat untuk proses pembelajaran, kemudian adanya lapangan, adanya perpustakaan, kemudian jaringan internet, serta sarana lainnya seperti halnya lab komputer, kemudian lab kimia, lab bahasa, perpustakaan, kemudian pojok baca, kolam ikan, dan gazebo. Ya, untuk modal fisik ini sangat berguna bagi sekolah dalam hal memajukan pendidikan, karena dengan adanya ruang kelas yang memadai, kita bisa membimbing anak-anak kita dengan lebih baik. Ya, terus kemudian adanya sumber-sumber belajar yang beragam, tempat-tempat belajar yang beragam, kita juga bisa membuat kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan beragam. Jadi tidak hanya melulu di kelas, tapi bisa juga di perpustakaan, bisa juga di taman-taman ataupun di pojok baca. Atau dikasih Bu. Oh ya Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan hingga saat ini? Cukup, baik, alhamdulillah. Jika memang sudah bisa dipahami, sekian pemaparan mengenai aset